Karena demikian, tentang pernikahan antar agama. Jadi kalau misalnya satu agama A dengan agama B menikah, saya kira mereka bukan musyrik ya. Sedangkan Al-Quran pada 221 Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina, dan seterusnya ayat 221. Nah, jadi pernikahan antar agama yang tidak boleh adalah sesungguhnya menikahi orang yang musyrik. Sedangkan Kristen itu beragama, mereka bukan musyrik. Ciri-ciri beragama adalah punya kitab suci, punya nabi, tempat ibadahnya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentu kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Jadi jamaah Buya Sakur ini bertanya di sini, bolehkah orang menikah beda agama? Karena agama Kristen ini kan bukan orang musyrik. Mereka punya Tuhan, mereka punya nabi, mereka juga punya kitab suci, mereka juga punya tempat ibadah. Jadi menurut jamaahnya saja pernikahan beda agama itu tidak masalah. Lalu bagaimana dengan jawaban Buya Sakur ini? Karena kan Buya Sakur ini sering menjatuhkan agama Islam, sering menyudutkan agama Islam, sering memojokkan agama Islam. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dari Buya Sakur ini. Sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda notifikasinya, dan silahkan dibagikan video ini. Selamat menyaksikan. Ini masih mempertegas dari apa yang disampaikan oleh Kang Im tentang nikah beda agama tadi, Bu ya. Kalau Kang Im mengokekan semuanya, Buya sendiri Boleh bagaimana? saja, mungkin orang yang musyrik juga agama juga sebetulnya mah, agama berhala, ya menyekutukan Tuhan dengan berhala, termasuk ateis, orang yang tidak beragama, itu nggak boleh. Tapi dengan sesama agama langit, yaitu agama langit itu agama yang ada nabinya, ada kitab sucinya, termasuk agama Buddha juga, saya melihatnya sebagai agama langit juga. Siddhartha Gautama itu mungkin dia sebagai nabi, hanya tidak diceritakan dalam Al-Quran, ya, tapi sebagai nabi, ya putra mahkota, ya ditinggalkan, dia lari ke hutan, ya bertapa di hutan saking apanya, dan dia datang bawa ajaran yang hebat, dan sampai sekarang menjadi umat yang terbesar di dunia. Ya, kitab sucinya ada, Tuhannya ada. Ya, agama Yahudi, agama ini, itu boleh ya. Hanya saja ada yang beda, sedikit beda, masalah kawin beda agama. Itu Abu Hanifah mengatakan, boleh kawin beda agama, tapi asal tidak dengan al-balad al-harbi. Jadi tidak dengan beda agama dari negara yang sedang konflik perang. Kita tahan sejenak, tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Buya Sakur ini. Jadi menurut pendapat Buya Sakur ini, nikah beda agama itu tidak masalah. Karena agama mereka itu juga adalah agama langit. Mereka punya Tuhan, mereka punya kitab suci, mereka punya tempat ibadah, punya rasul dan nabi. Jadi nikah beda agama itu tidak masalah. Ini menurut pendapat Buya Sakur. Dan ini justru sangat bertentangan dengan undang-undang kita. Karena dalam undang-undang kita, nikah beda agama itu tidak sah, tidak boleh. Dan satu lagi yang aneh dari penjelasan Buya Sakur, dia mengatakan boleh nikah beda agama. Asalkan jangan dari negara yang sedang konflik ataupun daerah yang sedang konflik. Itu tidak diizinkan karena itu ditakutkan bisa menjadi mata-mata. Itu yang tidak diizinkan kalau nikah beda agama. Selain itu, selepas itu boleh nikah beda agama, tidak masalah. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana penjelasan Buya Sakur ini selanjutnya. Tapi di sini nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya, itu adalah undang-undang Indonesia. Nah, undang-undang Indonesia wajib ditaati nggak? Wajib. Ya wajib dong, syariat yang undang-undang kita. Berarti persoalannya. Ya. Jadi selagi Anda di Indonesia, ya ada undang-undangnya, nggak bisa kawin beda agama. Nah, kalau maksa nggak bisa, tetap harus kawin, ya silakan Anda keluar negeri dan kawinnya di Singapura, di catatan sipil, jadi tidak di masjid, tidak di gereja. Itu aja persoalannya. Kita tahan sejenak, silahkan tonton sampai selesai karena di akhir video Buya Sakur mengeritik pernikahan orang Islam di negara ini. Jadi di sini aja Buya Sakur ini mengatakan, kalau Anda mau nikah beda agama, kemudian tidak diizinkan oleh undang-undang kita, maka Anda silahkan lari ke luar negeri dan nikah di catatan sipil. Itu akan disahkan. Jadi seperti ini pengajaran ulama kepada jamaahnya. Ini ulama yang masih waras atau memang ulama ini sudah menjadi ODGJ? Atau jangan-jangan pendeta yang menyamar jadi ulama? Jadi pengajarannya ini aneh-aneh. Kalau tidak disahkan oleh undang-undang kita, kita itu jangan kabur ke sana, kemudian nikah di catatan sipil. Nanti ketika dia balik ke sini ditanya mana kartu nikahnya, dia tidak bisa menunjukkan.
Ini begini kadang-kadang, seremoni pernikahan di Indonesia, seolah-olah itulah syariat Islam yang berlaku seluruh dunia. Di sana itu orang kawin itu nggak ada, nggak seperti ini. Tangannya dipegang oleh wali, terus walinya mengatakan bapaknya pengantin perempuan, zawaj tuka, wa angkah tuka, binti, hasanah, bimahri, kada, wa kada, halan. Lalu diam-diamnya, mobil itu, nggak ada begitu. Itu mah di sini. Kayak ditulis di halaman di sana. Orang ini kayak datang ke notaris, ya, ke adil namanya notaris, ditulis siapa nama kamu, Hasanah, kamunya siapa namanya Hasan, alamatnya, ya, kemudian apa yang kamu inginkan kami sepakat menikah. Ditulis pada hari ini menghadap kepada saya notaris, ya, Fulan bin Fulan, alamat di sini. Dua orang menghadap, satu Hasanah, alamat tanggal lahir, dua Hasan, tanggal lahir, pihak satu. Ya, satu pihak pertama dan kedua telah sepakat di hadapan saya untuk melangsungkan pernikahan, hidup bersama, bahagia dunia dan akhirat. Dan pihak lelaki memberikan mahar sekian juta banyaknya. Pihak perempuan menerima dengan suka hati. Demikian kesepakatan berdua tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Demikian surat dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanda sekian, tanda tangan. Nah, di sana balik mana? Nggak ada zawaj tuh, nggak ada. Kita sudah mendengarkan bagaimana kritikan Buya Sakur ini terhadap pernikahan Muslim di negara ini. Jadi menurut Buya Sakur itu terlalu merepotkan. Karena kan ada penghulunya, kemudian ada mempelai wanitanya, kemudian berjabat tangan, kemudian ada saksinya, sah atau tidak saksi ini yang menentukan. Jadi menurut Buya Sakur ini itu terlalu merepotkan. Di negara sana katanya, di negara mana kita tidak tahu ya. Kalau mau nikah itu cukup daftarnya itu ke notaris, kemudian nama, alamat, jenis kelamin, kemudian daftarkan berapa maharnya. Kemudian di sini notarisnya bertanya, ada paksaan atau tidak? Tidak ada paksaan, kami sama-sama ingin melangsungkan pernikahan ini. Tanda tangan sah, kalian boleh tinggal satu rumah. Jadi di negara mana ada seperti ini syariat di Islam? Jadi pemahaman dari Buya Sakur ini saya rasa lebih pintar anak SD daripada pemahaman dia. Apakah memang ajaran Yahudi itu yang akan dibawa oleh Buya Sakur kemari? Karena pernikahan seperti itu di Islam manapun tidak ada. Kalau di Islam, ya meskipun itu liberal, tapi tidak ada pernikahan seperti itu. Kalau mungkin di Kristen ya seperti itu pernikahannya. Tidak ada akad nikahnya, hanya acara-acara seperti itu disaksikan oleh penonton, kan seperti itu. Jadi mungkin saja Buya Sakur ini pendeta, karena ajaran Buya Sakur ini kan hampir sama pendeta. Kalau dia mencontohkan pernikahan di dalam di luar sana lah katanya. Jadi dia ini sangat mengkritik pernikahan di dalam Islam. Jadi kalau di gereja itu kan seperti itu nikahnya. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.